Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan kita untuk selalu semangat belajar. Pada kesempatan ini kita akan memberikan sebuah video pembelajaran materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan kompetisi dasar perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang salah satu item yang perlu dilakukan pada saat melakukan tune up konvensional, yaitu penyetelan celah platina. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada video pembelajaran ini yaitu diharapkan siswa setelah mempelajarinya dapat memahami apa itu sudut duel. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui atau mengukur sudut duel tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengetahui pengaruh celah platina terhadap sudut duel. Kemudian yang keempat, yaitu diharapkan siswa dapat mengetahui prosedur cara menyetel platina. Baiklah, kita telah melihat tujuan pembelajaran yang tadi dijelaskan. Langsung saja pada pembahasan, kita lihat dan simak video sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat yang saya pegang ini, yaitu yang bernama Taco Dual Tester. Jadi alat yang saya pegang ini adalah Taco Dual Tester. Taco Dual Tester ini berfungsi untuk selain mengukur sudut duel, alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur putaran mesin. Untuk alat ini terdapat skala ukurnya, kemudian juga terdapat selektor untuk memilih pengukuran yang kita inginkan. Jadi di sini di atas ada duel. Nah, ketika selektornya ini kita arahkan ke duel, maka alat ini akan berfungsi sebagai dual tester, yaitu untuk mengukur sudut duel. Nah, kemudian ketika selektor ini kita turunkan atau kita pilih taco, berarti alat ini akan berfungsi sebagai untuk mengukur putaran mesin, ya, putaran mesin. Nah, kemudian di bagian tengah adalah penyetel untuk kalibrasi. Nah, sebelum kita gunakan maka kita kalibrasi dulu sehingga jarum pengukur ini persis di angka 0. Ya, cukup dengan memutar saja ini, mutar ke kanan ke kiri untuk meluruskan jarum pengukur ini. Nah, kemudian pada skala pengukurannya ini ada tulisan atau angka 8 JL dan 6 JL. JL ini artinya adalah silinder, ya. 8 silinder. Kemudian kalau yang di bawahnya adalah 6 silinder. Ya, di atas ada 8 silinder dan 6 silinder. Nah, kemudian di 8 silinder ini ada dua skala, yaitu skala yang menggunakan derajat dan skala yang tidak menggunakan derajat. Nah, untuk skala yang derajat ini adalah untuk membaca sudut duel. Jadi membacanya adalah dari 0 ke kiri. Kemudian pada skala yang di atas ada skala yang tidak terdapat derajat. Nah, ini adalah untuk skala RPM, yaitu rotation per menitnya. Nah, jadi kalau untuk melihat sudut duel kita lihat bagian bawah, dan untuk melihat putaran mesin yang 8 silinder ini kita baca angka yang bagian atas. Kemudian begitu juga di 6 silinder. Ini ada dua skala, yaitu skala yang di bawah dan di atas.
Seperti yang 8 silinder, untuk yang skala yang di bawah ini untuk membaca sudut duel, kemudian yang di atas adalah ketika kita mau membaca RPM mesinnya. 8 silinder dengan 6 silinder. Kemudian apakah bisa alat ini digunakan untuk mengukur kendaraan yang mempunyai 4 silinder? Di sini ada petunjuknya ini di bagian kiri dan di bagian kiri dan bagian kanan. Untuk bagian kanan ini terdapat petunjuk yaitu 4 CYL atau 4 silinder itu sama dengan 8 CYL kali 2. Ini maksudnya apa? Jadi ketika kita mau mengukur, misalkan kita mau mengukur sudut duel ya, ketika mau mengukur sudut duel, maka yang kita baca adalah skala ukur yang ada pada 8 silinder, yaitu yang di atas. Jadi kalau kita mau mengukur yang 4 silinder, sudut duel yang 8 silinder, kita bacanya skala yang di atas. Tetapi ada kali 2-nya di sini. Berarti untuk ketika kita mengukur, kemudian melihat hasil pengukuran kita lihat di bagian atas, maka hasilnya yang diperoleh ini dikalikan 2. Jadi misal untuk jarum pengukurannya misalkan lurus di angka 20 ya, 20 derajat. Nah, 20 derajat jadi hitung dari kanan ya, 0, 5, 10, 15, 20 derajat. Nah, maka hasilnya yang diperoleh yaitu 20 derajat dikalikan 2 berarti 40 derajat. Ya. Dan seterusnya. Ini untuk mengukur sudut duel. Kemudian untuk mengukur putaran mesin, kita melihatnya di bagian atas. Nah, jadi di bagian kiri ini ada petunjuk RPM kalikan 100. Ini khusus untuk petunjuk untuk RPM, yaitu ketika misal ya jarum menunjuk di angka 4. Ya, di angka 4 nolnya dari sini, 0 ya, 2, 4. Nah, garis tebal yang berada di tengah-tengah antara 0 dan 2 berarti nilainya itu 1. Yang nilainya 1. Kemudian di antara 2 sama 4 itu di tengahnya adalah berarti nilainya adalah 3. Ya, kalau lurus di angka 4, gimana cara membacanya? Yaitu tetap 4 kalikan 2. Jadi 8. Ya, 8 kemudian nanti hasilnya juga dikalikan 100 untuk RPM. Jadi ketika jarum ini lurus di angka 4 berarti hasil yang diperoleh adalah 800. Dari mana? Dari 4 kalikan 2 kemudian kalikan 100 RPM. Jadi satuannya adalah RPM sehingga hasil yang diperoleh adalah 800 RPM. Ini ya. Ini adalah cara membaca skala pengukurannya. Kemudian di dalam Taco dual tester ini terdapat 2 kabel ya, Nah, 2 kabel ini akan dihubungkan kemana saja ya. Nah, kita akan jelaskan. Jadi ada kabel yang berwarna merah dan ada kabel yang berwarna hitam. Nah, dari warnanya berarti untuk yang warnanya merah ini harus disambungkan ke positif ya, ke komponen atau ke bagian yang menerima arus positif. Kemudian yang negatif, kemudian yang hitam ini akan dihubungkan ke negatif ya, terhubung yang dengan negatif baterai atau ke bodi ya. Yang perlu diperhatikan ini jangan langsung langsung dihubungkan ke terminal positif baterai dan negatif baterai ya, jangan sampai langsung dihubungkan ya. Ya, ini dihubungkan yang warnanya merah bisa dihubungkan ke sini ya, bisa juga dihubungkan ke positif platina. Untuk menghubungkan ke positif platina yang perlu diingatkan adalah jangan sampai jepitan yang berwarna merah ini jangan sampai nempel ke bagian bodi distributor ya. Hati-hati. Kemudian untuk yang negatif gimana? Negatif ke bodi. Nah, biasanya dihubungkan, yang paling mudah adalah dihubungkan ke bagian vakum advancernya di sini. Nah, ini sudah terhubung dengan negatif baterai. Ini cara penggunaannya ya.
cara penggunaannya. Nah, ini cara menggunakan takom. Nah, sekarang kita coba jelaskan gimana kok harus ada pengukuran sudut duel ya. Sudut duel itu artinya adalah sudut di mana lama platinanya itu menutup. Jadi untuk mencapai percikan pada busi, maka dibutuhkan arus yang mengalir ke kumparan primer ya. Nah, jadi kalau platinanya itu menutup, maka ada arus yang mengalir dari baterai, kemudian ke kunci kontak, ke fuse, kemudian ke positif coil, ke kumparan primer, kemudian nanti ke platina. Jika platina dalam keadaan menutup, maka arus yang dari kumparan primer akan dihubungkan ke massa. Sehingga ketika kumparan primer ini teraliri arus, maka kumparan ini akan jadi magnet. Jadi semakin lama platina itu menutup, maka karena semakin lama arus mengalir ke kumparan primer, menyebabkan kemagnetan pada kumparan primer itu akan semakin besar, sehingga nanti percikannya pun akan semakin besar. Tetapi yang menjadi catatan adalah celah platina ini tidak boleh terlalu rapat ya, karena kalau terlalu rapat akan semakin lama menutup. Sehingga kalau semakin lama menutup, maka yang terjadi bukan semakin kemagnetan semakin besar, malah koil ini akan semakin panas ya. Jadi hubungan sudut duel dengan platina adalah ketika platina ini terlalu sempit, maka platina akan semakin lama menutup ya. Platina akan semakin lama menutup. Kalau platina ini terlalu sempit, itu menyebabkan sudut duelnya itu terlalu besar ya, sudut duelnya terlalu besar. Jadi sudut duel itu tidak boleh terlalu besar melebihi spesifikasi ya, tidak boleh melebihi spesifikasi ya. Nah, itu menutup ini kalau sesuai dengan spek itu akan membuat kemagnetan di kumparan primer ini akan semakin besar. Tetapi kalau lebih dari speknya, itu bisa menyebabkan malah koil ini tambah panas, sehingga kita perlu penyetelan pada platinanya. Tapi kalau sudut duelnya terlalu kecil, maka celah platina akan semakin besar ya. Celah platina akan semakin besar. Yang kita coba lihat bagian platinanya. Nah, platina itu berada di dalam distributor. Nah, di sini. Nah, ini adalah celah platinanya. Nah, ini celah platina. Jadi kita bisa mengukur di dua bagian. Kalau kita yang pertama adalah langsung di kontak platinanya, atau di bagian celah ebonitnya ini ya, atau di rubbing block, di celah rubbing block ya. Celah rubbing block itu adalah celah antara bagian datar dari camshaft ini dengan bagian tuas ebonit pada platina ya. Nah, kalau celah platina ini celah kontak ya, kontak platinanya ini di sini. Kita pengukurannya di sini. Nah, pada video ini kita akan mencoba menyetel langsung pada kontak platinanya ya. Mungkin untuk yang rubbing block kita kita jelaskan pada video berikutnya. Jadi untuk mengukur pada celah platinanya, ini yang harus diperhatikan adalah filler gignya itu harus dalam keadaan bersih ya. Jadi harus dalam keadaan bersih, tidak boleh terkena kotoran, minyak ya, ataupun yang lain yang bisa menyebabkan kotoran tersebut atau minyak tersebut nempel pada bagian kontaknya. Nah, kalau menempel pada bagian kontak, ini bisa menyebabkan
tahanan atau hambatan pada arus yang mengalir, ya. Sehingga malah tidak akan terjadi percikan kalau ada tahanannya seperti itu, ya. Atau nanti percikan yang dihasilkan oleh bus ini kecil, mungkin bisa saja mesin itu tidak akan hidup. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika menyetel celah pelatihnya itu terlalu sempit atau terlalu kecil, maka nanti sudut duel yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi kebalikannya. Begitu juga kalau celah platinanya terlalu besar, maka sudut duelnya akan terlalu kecil, ya. Sudut duelnya akan terlalu kecil. Jadi berbanding terbalik. Jadi ketika misalkan diukur sudut duelnya, ternyata sudut duelnya itu di bawah spesifikasi, ya, atau terlalu kecil, maka penyebabnya adalah karena celah platinanya terlalu lebar. Maka penyetelannya gimana? Ya harus disempitkan. Jadi kalau sudut duel besar, ya, itu trouble-nya, maka penyebabnya adalah, ya, kalau sudut duelnya besar, maka penyebabnya adalah celah platinanya, celah platina terlalu kecil. Maka solusinya harus celah platina disetel untuk dibesarkan celahnya. Itu ya. Itu harus diperhatikan. Berapa sih spesifikasi dari sudut duel? Itu untuk kijang 5K itu sekitar 52 plus minus 6. Nah, 52 plus minus 6 itu artinya rank spesifikasinya itu di antara 46 sampai dengan 58. Dari mana? Yaitu 52 dikurangi 6 itu kan 46. Kemudian 52 ditambah 6 itu 58. Berarti antara 46 sampai dengan 58. Itu ya. Itu adalah gambaran tentang sudut duel. Itu sudut di mana lama platinanya menutup. Kemudian gimana cara penyetelan platina pada platina? Nah, di sini ada baut. Ya, kita nanti untuk mengukur celah kita butuh filler gauge, ya. Jadi ada 2 baut platina ini, itu untuk mengikat platina pada dudukannya. Nah, pada dudukannya ini. Jadi kita nanti kendorkan kedua baut ini. Pertama, ketika kita mau melakukan setel platina, itu menempatkan tonjolan pada cam distributor. Ya, tonjolan pada cam distributor harus bertemu dengan tuas ebonit, ya. Tuas ebonit itu yang berwarna coklat atau hitam ini. Jadi akan mengungkit tuas ebonit sehingga kontak platina dalam keadaan terbuka. Caranya adalah kita kalau belum pas, kita memutarkan puli poros sengkol searah jarum jam sehingga posisi dari cam distributor ini akan bertemu dengan tuas ebonit. Seperti ini. Kemudian kita kendorkan kedua baut platina. Kita kendorkan saja, tidak harus melepas. Kita kendorkan. Nah, kemudian di sini ada coakan atau alur, ya, ada alur, kemudian ada tumpuannya. Nah, alur ini berfungsi untuk sebagai alur penyetel. Dengan kita menggerakkan pakai obeng min, nah, ini akan memperkecil atau memperbesar celah platina. Nah, kita putar searah jarum jam, ini akan memperbesar. Kemudian ketika kita putar kebalikannya, ini akan mempersempit. Kemudian kita siapkan filler gauge, ya, ukuran antara 0,4 sampai dengan 0,5. 0,4 sampai dengan 0,5. Kita bersihkan dulu biar oli atau kotoran yang menempel pada filler gauge ini bersih, sehingga tidak mengotori
kontak platina. Kemudian kita pegang obeng min negatif ya, kemudian sambil mengukur selah platina. Nah, kira-kira segini. Nah, kemudian kalau sudah, kita kencangkan baut pengikatnya. Kita coba ukur kembali. Dan kita kalau sudah sesuai, kita kencangkan baut platinanya. Tidak boleh longgar supaya ketika mesin berputar penyetelan atau celahnya berubah. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba starter kendaraan, ada percikan atau tidak. Kalau ada percikan berarti penyetelan bisa dikatakan sesuai. Nanti kita cek dengan menggunakan dual tester. Kemudian kita pasang kembali tutup distributor. Kita tempatkan ke kabel busi sesuai dengan urutan pengapian, yaitu 1, 3, 4, 2. Nah, jangan sampai terbalik. Nah, kemudian kita coba starter ya, untuk menghidupkan mesin. Nah, untuk menghidupkan mesin, dan kita pasang dual tester atau tako dual tester. Itu kabel warna merah ditempatkan pada positif platina, kemudian yang warna hitam di bodi distributor. Dan kita arahkan ke atas untuk memfungsikan alat tersebut sebagai dual tester untuk membaca dual tester. Untuk hasil pengukuran ini yaitu jarum menunjukkan di angka 25, berarti hasilnya 25 kalikan 2 sehingga sudut dualnya adalah 50. Nah, kemudian kita coba baca putaran mesin, kita arahkan ke tako. Kemudian jarum itu menunjuk di angka 4 ya. Kalau di angka 4 berarti untuk putaran mesinnya yaitu 4 kali 2 8 dan kali 100, sehingga putaran mesinnya adalah 800 RPM. Demikian materi kali ini. Untuk video kali ini kita dapat mereview. Yang pertama adalah untuk sudut duel, itu adalah sudut lama platina menutup. Yang kedua, untuk penyetelan sudut duel dapat dilakukan dengan cara menyetel platinanya. Kemudian yang ketiga, untuk sudut duel ini dapat dibaca dengan menggunakan alat yaitu dual tester. Kemudian untuk sudut duel yang terlalu besar itu disebabkan karena celah platina yang terlalu sempit. Begitu juga sebaliknya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.